Jujur, saat itu aku sangat bersyukur. Tuhan memberikan seseorang seperti Raya yang selalu menemani diriku dalam situasi apapun. Ku genggam erat tangan Raya agar ia tidak salah sangka dengan maksud perkataanku yang menyinggung perasaannya. Dan di depan kami saat itu sudah terdapat suatu tanah lapang kecil seukuran lapangan mini dengan pohon jeruk bali. Di bawah pohon tersebut, banyak sekali kami lihat buah jeruk seukuran bola voli yang berserakan, bahkan beberapa di antaranya banyak yang sudah busuk. Keanehan juga terdapat di tempat tersebut. Pasalnya, banyak sekali kulihat kuburan kecil seperti kuburan bayi. Tanahnya sangat kering, seperti sudah lama tak dibasahi oleh air. Raya memperhatikan satu persatu kuburan bayi yang nampak sangat kuno tersebut. Di semua batu nisan yang terpasang sama sekali tidak tercantum nama si pemilik kuburan tersebut. Masih pada situasi yang sama, pertengahan sore dan petang, dengan banyaknya kabut yang mulai menebal di sekeliling tempat kami menginjak kaki tersebut. Sayup-sayup, kembali terdengar suara alunan gamelan Jawa dari jauh. Meski jauh, suaranya sangat jelas terdengar. Saat itu, kami berdua sama-sama bingung akan melakukan apa. Karena kompas yang terpasang di salah satu aplikasi gawaiku tak berfungsi. Bukan itu saja, bahkan jam tangan digital yang melingkar di lengan kiriku pun menunjukkan angka yang sama seperti yang kulihat pertama kali. Sudah terlanjur basah kan? Mau pulang juga tidak tahu jalan. Gimana kalau kita datangi saja suara gamelan itu? Usul Raya memandang ke arahku meminta persetujuan. Karena jalan pikiran sudah buntu total, bahkan aku sendiri tak tahu lagi harus berbuat apa. Maka ku jawab dengan cepat ajakan Raya untuk mendatangi sumber suara gamelan yang terdengar saat itu. Langkah kaki kami berdua semakin tergesa-gesa. Karena semakin kami menuju ke arah suara gamelan yang saat itu terdengar, suaranya semakin menjauh saat kami hampir dekat dengan asal suara tersebut. Pantang untuk menyerah bagi Raya. Meski jalan yang kami lalui sangat sulit, Raya mengambil sebatang kayu kering untuk menyipakan rerumputan di depan kami. Bahkan, kayu tersebut digunakan Raya untuk membantu diriku agar tidak tertinggal jauh darinya. Dengan cara kami saling memegang ujung kayu saat berjalan dan kadang berlari. Setelah berada di atas bukit kecil dan hanya bukit itu satu-satunya yang ada di sana. Dengan badan kelelahan, mata kami tertuju pada sebuah desa kecil di bawah bukit. Pandangan kami samar dan tidak terlalu jelas dikarenakan petang hampir tiba. Dan juga kabut putih tipis menghalangi pandangan kami ke arah desa kecil tersebut. Dari atas bukit terlihat cahaya kuning dari rumah-rumah yang berjajar rapi di desa tersebut. Sedangkan Raya yang berdiri di sampingku termenung dengan sorot mata tajam ke arah bawah. Tepatnya pada desa yang kulihat saat itu. Desa tersebut terasa asing. Raya terlihat berpikir sejenak sebelum bertindak. Kuku yang tumbuh di jemari lentiknya mulai ia gigit pelan sembari memikirkan sesuatu. "Piye menurutmu, Ri?" tanya Raya dengan mata terus memandang ke arah desa. "Lah, aku kan ngikutin kamu, enaknya gimana? Kok malah nanya ke aku?" Gerutuku asal karena saat itu aku tak punya pendirian sama sekali. Apapun yang akan dilakukan Raya, aku pasti mengikutinya. "Nanti kalau kita berdua mati gimana?" kata Raya dengan mimik wajah ragu. "Kan berdua," jawabku tak kalah asal. "Tapi kelihatannya kita berdua sudah mati ini," lanjut Raya sambil cengengesan. "Iya ya, soalnya dari yang ku tahu orang yang mati akan terpaku di waktu yang sama," jawabku santai. "Ya wis ayo," seru Raya sambil berjalan lebih dahulu, menyusuri jalan kecil yang mengarah ke bawah. Saat itu aku tidak tahu apakah
aku sudah benar-benar mati atau hanya masuk ke dalam alam mimpi seperti sebelumnya. Terakhir yang kuingat hanyalah sosok Pak Tegus yang pulang ke rumah untuk kesekian kalinya. Kemudian semua terasa gelap dan aku sadar sudah berada di tempat seperti itu. Suasana yang terasa setelah kami baru memasuki desa adalah hawa anyep. Nyaris tidak terlihat seseorang yang kami temui di desa tersebut. Hanya rumah-rumah dari papan kayu dengan atap berbentuk kerucut layaknya rumah joglo yang kami lihat. Bahkan semua model rumahnya pun sama. Satu pintu dengan 2 jendela kayu di kanan kiri pintu yang kesemuanya tertutup rapat. Di depan masing-masing rumah terdapat tempayan atau kendi batu dengan lubang besar. Di dalam tempayan tersebut terdapat beras putih dan 2 buah telur ayam Jawa. Juga terdapat tampah yang berisi bermacam jenis rempah-rempah. Di bagian tengah terdapat satu ikatan tanaman padi. Entah maksudnya untuk apa. Di rumah yang lain pun juga kami dapati tempayan dan tampah yang sama persis seperti kami lihat sebelumnya. Aneh dan terasa sangat janggal tentunya, karena aku tidak pernah merasakan berada dalam situasi saat itu. Gamelan Jawa masih terdengar. Tidak jauh dari tempat kami berada, terdapat suatu acara pernikahan Jawa. Tidak seperti layaknya acara pernikahan pada umumnya. Yang kami lihat justru hanya sepasang pengantin yang duduk diam di kursi depan rumah dengan pandangan kosong, tak melakukan apapun. Tidak ada taruh ataupun hajatan untuk pernikahan. Bahkan tidak ada orang lain di sana kecuali kedua sepasang pengantin Jawa tersebut. Keringat dingin langsung membanjiri keningku dengan cepat. Bahkan ubun-ubun terasa ditekan dari atas secara kuat hingga kepalaku terasa sangat sakit. Mataku nanar menatap kedua sosok mempelai tersebut. Mulutku tak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Hatiku hancur seketika saat dengan jelas kulihat yang duduk sebagai sepasang suami istri tersebut adalah ayah kandungku bersama Bude Ratna. Entah situasi apa lagi yang kualami saat itu. Kepalaku terasa sangat berat. Jika yang kualami saat itu adalah mimpi, aku ingin bangun saat itu juga. Aku menjerit keras histeris melihat hal yang terasa tidak masuk akal. Di saat itu juga, aku tak sadar jika di belakangku sudah berdiri sosok perempuan tinggi tua dengan tangan panjang. Bagian sikutnya menyentuh tanah, mulutnya menganga lebar, sedangkan matanya menatap kosong ke arahku. Suara itu adalah suara Raya yang sudah tidak berada di sampingku. Raya menghilang entah kemana. Namun perasaanku mengatakan jika sesuatu yang membahayakan nyawa telah membawa Raya pergi. Saat sosok perempuan tua yang berdiri di belakang diriku hendak menjabat rambut panjang yang tergerai di punggungku, sebuah sentuhan tangan lembut selembut kulit bayi menarikku keras menjauh dari sosok makhluk menyeramkan itu. Kulit tangan lembut itu ternyata adalah milik Bude Ratna. Sempat aku ingin menepisnya saat mengetahui bahwa ia adalah Bude Ratna. Namun genggaman tangannya begitu sangat erat, membuat sulit untuk melepaskannya. Saat aku mulai menolak dengan menahan langkah kaki yang berlari mengikutinya, Bude berkata dengan nada sangat lembut. Jika ingin menyelamatkan temanmu, kamu harus pulang dulu, nak. Bude Ratna membawaku semakin jauh keluar dari desa kecil tersebut, hingga badanku terasa dilempar keras ke suatu tempat. Suara teriakanku membuat semua yang berada di rumah Simbo berlarian memasuki kamar. Sedangkan aku sendiri linglung dengan apa yang baru saja gua alami. Di sampingku, Simbo menutup kitab sucinya
kemudian mengelus pelan kepalaku sambil menangis haru. Kejadian itu membuat diriku semakin bingung. Akhirnya, aku bisa bangun dari mimpi buruk yang kualami. Namun, ternyata dugaanku salah besar. "Mbok, haus," ucapku lirik. Ada pandangan yang tak biasa saat itu. Karena di antara banyaknya orang yang menggerumun di depan kamar, ada ibuku yang datang membawa segelas air putih. Dengan segera, aku meneguk air dari gelas yang ibu berikan padaku. Setelah selesai meneguk air, ibu yang saat itu sedang menahan tangisnya di depanku segera berkata, "Ini yang ibu takutkan jika kamu memaksa pulang, Ri." Kemudian ia memelukku sambil menangis. Simbo menuntun ibuku keluar kamar. Setelah Simbo membisikkan sesuatu di telinga ibuku, Mbak Mila memasuki kamar dengan membawa nampan berisi nasi hangat dan segelas air. "Makan dulu, Ri," ucapnya sendu saat melihatku. "Gak nafsu makan, Mbak," jawabku cepat, karena saat itu aku masih memikirkan apa yang baru saja kualami. "Aku kok bisa di sini, Mbak?" tanyaku pelan, karena seingatku aku tak sadar saat berada di rumah Pak Dekus. Vino yang bawa kamu pulang," jawab Mbak Mila lirih, tangannya sibuk menyiapkan nasi di piring. "Kok bisa Vino?" tanyaku heran, setengah tak percaya. "Mbak kurang tahu ceritanya. Nanti kamu tanya sendiri sama orangnya. Lagian, sebentar lagi kalian akan menikah." Hah? Aku tak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Mbak Mila saat itu. "Vino sendiri yang melamar. Dia minta langsung sama bapakmu saat mengantar kamu pulang 1 minggu yang lalu." "Buset, 1 minggu? Aku pingsan 1 minggu?" tanyaku kaget. Saking kagetnya, aku sambil kembali membenturkan badan ke kasur. Sebenarnya bukan itu yang membuat diriku kaget. Tentunya karena lamaran Vino yang tiba-tiba. "Tapi Mbak, kok bisa Vino?" "Makan dulu, ngomongnya nanti saja," kata Mbak Mila yang langsung menyuapkan sendok berisi nasi lemas ke dalam mulutku yang terbuka saat berbicara. Hari hampir siang. Selama itu juga, pintu kamar tempatku berada ditutup rapat dari luar. Aku tidak boleh keluar kamar dengan berbagai alasan yang tak masuk akal. Sempat kulihat mimik wajah ibuku mengisyaratkan ketakutan yang sengaja disembunyikan setelah berbicara dengan Simbo tadi. Kira-kira sehabis duhur atau yang biasa kita tahu habis duhur ibu memasuki kamar. Ia masih mencoba menyembunyikan rasa sedihnya. Setelah memasuki kamar, kemudian ibu mulai berbalik badan hendak menutup pintu. Namun, aku tahu jika ibu sedang menyeka air matanya agar tak kelihatan olehku. "Bu, aku ingin tahu apa yang terjadi padanya sehingga membuatnya terlihat sedih." "Anak ibu sudah besar ya?" Ibu mulai mendekat ke arahku, kemudian duduk di sebelahku persis. "Kenapa nangis? Ada apa, Bu?" Pertanyaan demi pertanyaan yang kuajukan tak digubrisnya. Sesaat kemudian, ibu mulai merangkul serta memelukku erat. Setelah itu, kami berdua larut dalam kesedihan. Dan aku tak percaya dengan kebenaran yang telah lama disembunyikan seluruh keluarga besar dari ayahku. Kenyataan yang membuat hati terasa perih saat mengetahuinya. Sebuah kenyataan yang membuatku terdiam saat mendengarnya karena semua yang ibu katakan terasa berat untuk kuakui. Singkat cerita, "Mbak Mila tahu kabarnya Raya?" tanyaku pada sosok gadis rupawan anak Pade Awing yang menemaniku di dalam kamar. Saat itu, aku akan dipingit, lebih tepatnya disembunyikan di dalam kamar selama 3 hari 3 malam. Dan selama itu juga aku tidak boleh keluar sama sekali. Mbak Mila menghela nafas panjang sebelum menjawab pertanyaanku.
Lebih parah dari yang kubayangkan. Badan Raya sudah menguning. Lanjutnya memalingkan wajah ke arah cermin. Mendengar hal itu membuatku ingin segera keluar dari rumah dengan segera. Mbak, aku ingin keluar. Raya butuh bantuan diriku. Ku coba untuk menjelaskan padanya agar Mbak Mila mengizinkan diriku untuk keluar menemui Raya. Gak bisa, Ri. Semua keluarga sudah sepakat. Ini jalan satu-satunya untuk menyelamatkan kamu. Tolong ngertilah. Jawab Mbak Mila menolak permintaanku. Tapi Mbak, sudah tidak ada tapi-tapian. Ketimbang jadi petaka. Setelah Mbak Mila memotong ucapanku. Tolong Mbak, kali ini saja izinkan aku menolongnya. Karena dia sedang menungguku. Perasaanku mulai cemas dan terus memikirkan Raya yang masih tersesat di alam lain. Mbak Mila menatap tajam ke arahku. Pandangan matanya terfokus pada kedua mata hitam milikku. Kamu tahu caranya? Tahu, Bude Ratna yang memberikan petunjuk sebelum aku sadar. Karena Bude Ratna juga yang menolongku. Jawabku bersemangat, berharap Mbak Mila berubah pikiran untuk menolong diriku keluar dari dalam rumah. Tunggu sebentar, nanti aku kasih kode, tapi janji hanya untuk membantu Raya saja. Mbak Mila berkata sambil keluar kamar. Saking lamanya aku menunggu kabar dari Mbak Mila. Hingga bantal dan kasurku cabik-cabik saking kesalnya. Terlalu lama menunggu. Sehabis azan, sholat isya, pintu kamar diketuk dari luar dengan pelan. Ku tahu jika suara ketukan tersebut karena ulah Mbak Mila yang sedari tadi mondar-mandir. Setelah aku melangkah mendekat, lalu mendekatkan telinga ke arah pintu, Mbak Mila berkata lirih dari luar. Setengah jam lagi. Kekesalan karena jenuh dan terpepet oleh waktu yang terbuang sia-sia, ku lampiaskan dengan cara mencakari kasur. Kapuk mulai berterbangan di dalam ruangan. Seandainya jendela tidak dipaku oleh penghalang oleh Mas Maman tadi siang, mungkin aku akan keluar kabur lewat jendela kamar. Badanku terkejut karena mendengar suara dari luar jendela kamar. Suaranya terdengar seperti ada seseorang yang berusaha mencongkel jendela. Siapa? Suaraku terdengar parau saat bertanya pada seseorang di luar rumah yang belum ku ketahui siapa orangnya. Tidak ada jawaban saat itu. Seseorang di luar sana masih berusaha mencongkel jendela kamar tempatku berada. Kejadian tersebut membuat nyaliku menciut dengan tiba-tiba. Tanpa sadar, tubuhku sudah bersandar pada dinding sebelah pintu kamar dengan mata menatap nanar pada jendela kamar. Tiba-tiba, pintu kamar dibuka dan Mbak Mila masuk dengan tergesa ke dalam kamar. Lalu matanya menatap tak percaya dengan kasur yang sudah acak-acakan dengan kapuk yang sudah berceceran di mana-mana. Astagfirullah, Ri, apa ini? Mbak Mila meminta penjelasan dengan suara kecil ditahan agar tidak menimbulkan kegaduhan. Aku yang mengacak-acak, jawabku santai sambil merengut. Kenapa? Tatapan matanya penuh selidik ke arahku. Kesel aja, jawabku santai, membuang muka karena malu. Kesurupan. Kembali ucapan Mbak Mila seakan menelisik apa yang sudah kulakukan. Ya kesel aja, sudah menunggu lama. Jadi orang itu yang sabar dikit napa dek? Kata Mbak Mila sambil menggelengkan kepala tak habis pikir dengan tindakanku. Tak berapa lama jendela terbuka sedikit. Mbak Mila segera menghampiri seseorang yang masih berusaha membuka jendela. Setelah jendela terbuka lebar, nampak sosok pemuda yang sangat kukenal sedang berdiri di luar jendela. Vino? Kataku tak percaya bahwa orang yang membuka jendela dari tadi adalah dirinya. Hai, sapanya sambil mengusap peluh di kening. Titip adekku loh Vin, awas saja kalau sampai terjadi apa-apa, tegas Mbak Mila sebelum menyuruhku untuk keluar lewat jendela. Tenang aja lah, jawab Vino berusaha membantuku untuk turun dari bangunan jendela. Galak amat dah, ucap Vino saat tangannya kutepis karena berusaha membantuku. Saat itu perasaanku terlalu malu untuk bertemu dengannya. Ditambah lagi pertemuan kami tergolong sebentar
dan aku tidak tahu sifat pemuda yang akan menjadi calon imamku itu nanti. Setelah berhasil keluar dari rumah, kami berdua mulai berjalan mengendap-endap dengan memutar lewat belakang rumah. Ternyata berjalan pelan dengan perasaan was-was takut ketahuan lebih menguras tenaga daripada berlari tunggang langgang tak tentu arah. Minum dulu nih. Vino menyodorkan sebotol air mineral kemasan padaku karena keringat sudah membasahi seluruh bagian wajahku. Saat sedang minum, tiba-tiba dari arah rumah Simbo terdengar suara gaduh. Orang-orang di sana kalang kabut dengan menghilangnya diriku yang tiba-tiba tanpa sepengetahuan mereka. Kemudian Vino mulai menyalakan mesin motornya menuju rumah Raya. Kedatangan kami berdua disambut dengan sukacita oleh keluarga Raya. Seorang diri aku memasuki sebuah kamar besar milik Raya. Keluarga Raya terbilang kaya dari rata-rata penduduk desa. Di samping ayahnya menjabat sebagai kepala desa, mereka juga mempunyai usaha di bidang pertanian dan toko bahan bangunan. Di dalam kamar yang luasnya 2 kali lipat dari kamarku, Raya duduk di atas ranjangnya dengan tatapan kosong ke arah cermin. Dari sorot matanya nyaris tidak ada tanda kehidupan. Kulit putih mulusnya mulai berubah kekuningan dan ku yakin berat badannya turun drastis dalam beberapa hari ini. Rai, suara seraku tak dihiraukan olehnya. Matanya terus memandang kosong ke arah cermin. Bahkan 2 piring nasi di atas naka tidak dia sentuh sama sekali. Jiwanya sedang terikat di suatu tempat tanpa tahu jalan kembali. Aku masih ingat kata-kata Budi Ratna sebelum sadar dari tidur panjang. Carilah sebuah pohon besar. Supardi menanam balak temanmu di sekitar pohon itu. Kata-kata terakhir dari Budi Ratna yang kudengar sebelum aku bangun ke dunia nyata. Tingkah laku Raya yang terdiam membisu dengan hanya memandangi cermin besar di dalam kamarnya benar-benar persis seperti mayat hidup. Dan aku tak rela jika Raya yang terseret masuk ke dalam rumitnya masalah yang kuhadapi harus menanggung akibatnya dengan kehilangan nyawanya. Tangisku pecah sambil memeluk tubuh Raya yang masih terdiam tanpa reaksi. Tak bisa ku gambarkan lewat kata-kata perasaan dalam diriku kala itu. Tunggu sebentar, Rai. Aku janji, aku pasti akan menolongmu.